Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Trijaya Kusuma, NPM 1953 024003, mahasiswa Universitas Lampung dengan program studi pendidikan biologi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan katabolisme. Katabolisme adalah reaksi perombakan atau pemecahan atau penguraian senyawa kompleks organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Contohnya, katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Semua metabolisme tersebut saling berkaitan untuk menghasilkan energi, tetapi untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel, yaitu proses penguraian bahan makanan yang bertujuan menghasilkan energi. Sebagai bahan baku respirasi adalah karbohidrat, asam lemak, dan asam amino, dan sebagian hasilnya adalah CO2 atau karbon dioksida, air, dan energi. Respirasi dilakukan oleh semua sel hidup seperti sel hewan dan sel tumbuhan. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel, yang digunakan untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya itu ada materi katabolisme karbohidrat. Struktur karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dan sumber serat utama. Karbohidrat mempunyai 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis karbohidrat sangat beragam. Karbohidrat dibedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan susunan atom-atomnya, panjang pendeknya rantai, serta jenis ikatan. Dari kompleksitas strukturnya, karbohidrat dibedakan menjadi karbohidrat sederhana atau monosakarida dan disakarida, dan karbohidrat dengan struktur yang kompleks atau polisakarida. Selain kelompok tersebut, juga masih ada oligosakarida yang memiliki monosakarida lebih pendek dari polisakarida. Contohnya adalah saccharose, rafinosa, fruktoligosakarida, dan galaktoligosakarida. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan fungsi dari karbohidrat. Pada fungsi karbohidrat ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai simpanan energi, bahan bakar, dan senyawa antar metabolis. Yang kedua itu bagian dari kerangka struktural dan pembentukan RNA dan DNA. Yang ketiga itu merupakan elemen struktural dari dinding sel, tanaman maupun bakteri. Yang keempat itu identitas sel berkaitan dengan protein atau lipid dan berfungsi dalam proses pengenalan antar sel. Nah, demikianlah fungsi dari karbohidrat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. Pada proses katabolisme karbohidrat sering disebut dengan glikolisis, yaitu proses degradasi. Proses degradasi satu molekul glukosa atau C6 menjadi 2 molekul pirufat atau C3 yang terjadi dalam serangkaian reaksi enzimatis menghasilkan energi bebas dalam bentuk ATP dan NADH. Proses glikolisis terdiri dari 10 langkah reaksi yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu langkah pertama yang disebut fase preparatory dan langkah terakhir yang disebut fase payoff. Demikianlah proses katabolisme karbohidrat. Baiklah, selanjutnya itu pada fase 1 memerlukan 2 ATP dan fase 2 menghasilkan 4 ATP dan 2 NADP, sehingga total degradasi glukosa menjadi 2 molekul pirufat menghasilkan
2 molekul ATP dan 2 molekul NADP. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan. Pada tahapan pertama, molekul D-glukosa diaktifkan bagi reaksi berikutnya dengan fosforilasi pada posisi 6 menghasilkan glukosa 6-fosfat dengan memanfaatkan ATP. Reaksi ini bersifat tidak dapat balik. Enzim heksokinase merupakan katalis dalam reaksi tersebut dan dibantu oleh ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Tahapan yang kedua yaitu reaksi isomerasi, yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat yang merupakan satu aldosa menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan suatu ketosa dengan enzim fosfoglukoisomerase dan dibantu oleh ion magnesium 2+. Baiklah, selanjutnya ada tahapan ketiga adalah fruktosa 6-fosfat diubah menjadi 1,6 difosfat oleh enzim fosfofruktokinase dan dibantu oleh ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Dalam reaksi ini, gugus fosfat dipindahkan dari ATP ke fruktosa 6-fosfat pada posisi 1. Baiklah, selanjutnya reaksi tahap keempat. Dalam rangkaian reaksi glikolisis adalah penguraian molekul fruktosa 1,6 difosfat membentuk 2 molekul triosa fosfat, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan D-gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim aldolase. Fruktosa difosfat atau enzim aldolase hanya satu di antaranya 2 triosa fosfat yang dibentuk oleh aldolase, yaitu gliserildehida 3-fosfat yang dapat langsung diuraikan pada tahap reaksi glikolisis berikutnya. Baiklah, selanjutnya tahap kelima adalah reaksi oksidasi. Gliseraldehid 3-fosfat menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Dalam reaksi ini digunakan koenzim NAD+, sedangkan gugus fosfat diperoleh dari asam fosfat. Enzim yang mengkatalisis dalam tahap ini adalah dehidrogenase gliseraldehida fosfat. Pada tahap ini, enzim kinase fosfogliserat mengubah asam 1,3 difosfogliserat menjadi asam 3-fosfogliserat. Dalam reaksi ini, terbentuk satu molekul ATP dari ADP dan memerlukan ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Pada tahap ini terjadi pengubahan asam 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Reaksi ini melibatkan pergeseran dan dapat balik gugus fosfat dari posisi 3 ke posisi 2. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseril mutase dengan ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Reaksi berikutnya yaitu reaksi pembentukan. Asam fosfoenol pirufat dari asam 2-fosfogliserat dengan katalisis enzim enolase dan ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Reaksi pembentukan asam fosfoenol pirufat ini ialah reaksi dehidrasi. Tahap terakhir pada glikolisis ialah reaksi pemindahan gugus fosfat berenergi tinggi dari fosfonol pirufat ke ADP yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.